Tunjuknya Pak Riki mah. Oke, teman-teman hebat kelas 6 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan belajar PLBJ bab 11 tentang tanaman khas Jakarta. Oke, baik, sebelumnya kita akan tepuk semangat. Semangat. Oke, teman-teman hebat. Tujuan pembelajaran ini adalah agar kita mengetahui tentang lingkungan budaya Jakarta. Ternyata banyak tanaman-tanaman yang berasal dari Jakarta. Kita lihat bersama. Jakarta sebagai barometer Indonesia tak lepas dari upaya mempercantik kota dengan penanaman berbagai jenis tanaman. Dari sekian jenis tanaman di Jakarta, ada beberapa tanaman yang sudah begitu melekat dengan kota Jakarta, di mana nama tanaman tersebut ada juga yang digunakan untuk menamai sebuah kawasan atau daerah seperti Kemang, Menteng, dan lainnya. Bahkan ada tanaman yang mengingatkan orang akan kota Jakarta, misalnya salak condet, rambutan, ya, rambutan lebak bulus, ya, ada loh namanya rambutan lebak bulus, atau durian si tokong. Namun berkurangnya ruang terbuka hijau menyebabkan habitat tanaman khas Jakarta semakin terancam. Bahkan ada beberapa tanaman yang kini sudah mulai langka, sehingga Pemda DKI Jakarta berusaha untuk melindungi dan melestarikannya. Yuk kita mulai ya anak-anak hebat. Nah yang pertama, buah kecapi. Nah tanaman kecapi merupakan tanaman khas Jakarta yang langka. Tuh. Penduduk asli Betawi dulunya banyak menanam pohon kecapi di perkarangan rumahnya. Cara mengupas buah kecapi pun unik tuh, ya kan? Ada yang jepit, Pak, ada yang dibanting, ya dijepit di mana? Di engsel pintu tuh. Nah, namun keberadaan tanaman kecapi mulai langka karena kalah populer dengan buah lainnya yang memiliki nilai jual tinggi seperti rambutan, mangga, atau durian. Next, teman-teman, ini ada buah menteng. Ya, buah menteng menghasilkan buah menteng yang muncul dari cabang atau batangnya. Tuh, dari cabang-cabangnya itu ada banyak buah. Sama seperti matoa ya, matoa juga begitu, di cabang-cabangnya tuh ada buahnya. Lengkeng juga sama seperti itu. Nah, rasa buah menteng rasanya asam. Asam dan manis. Kulit buahnya tebal. Sering dibuat untuk asinan. Menteng atau kepundung adalah tumbuhan pohon yang dapat mencapai tingginya 15 sampai 20 meter. Tanjuknya padat namun tidak beraturan, batangnya halus dan bersisik bersemu oranye ya, dengan percabangan yang keras. Oke, ada kecapi, ada menteng tuh. Apalagi nih buahnya nih. Oke. Buahnya yaitu yang ketiga namanya durian si kotong. Tuh, ada yang pernah lihat durian si kotong? Nadine Apipa sudah pernah nyobain durian si kotong? Enggak Pak, enggak minat. Sudah? Woi, alhamdulillah luar biasa ya. Kamu durian maniak berarti ya. Bisa tahu ya. Coba Bapak tanya, Raisa Azizah pernah merasakan durian si kotong? Belum, nanti ada rezeki ya. Kalau ada rezeki ajak papa atau ayah cari durian si kotong tuh gimana. Nah, untuk teman-teman yang lainnya yang belum tahu bagaimana sih ciri-ciri durian si kotong ini asli Betawi. Nah, dia tepatnya adanya di Ragunan, teman-teman. Di Pasar Minggu tuh, Jakarta Selatan. Durian si kotong ini berbentuk bulat panjang, tuh. Memiliki warna hijau kekuning-kuningan. Daging buahnya tebal, rasanya manis, beraroma harum, cukup tajam. Berlemak, berwarna kuning, dan bertekstur halus. Wah, sepertinya enak nih, kita harus cobain ya.
Pohon ini bisa tumbuh tinggi mencapai 15 sampai 20 meter. Percabangannya rapat dan tumbuh horizontal. Semoga ada rezeki, sehat semua. Ingat, kalau makan buah itu tidak boleh berlebihan. Kenapa sih orang kalau ini? Karena berlebihan. Kita cukup aja. Cukup satu untuk sama-sama sekeluarga. Oke, lanjut. Yang keempat, salak condet. Nih, Halkila pernah dengar salak condet? Enggak pernah, Pak. Belum pernah. Naya pernah kecondet nggak, Naya? Naya pernah. Oh, dia mic-nya lagi error ya. Maaf ya, Bapak tanya lagi. Rafa Atta Saputra pernah kecondet nggak? Deket Celilitan tuh. Pernah, Pak. Pernah. Beli nggak calak di situ? Enggak. Nanti ada rezeki kita ke sana ya. Nah, ini adalah buah khas Jakarta. Yang keempat ini itu namanya salak condet, teman-teman. Berasal dari Condet Celilitan, Jakarta. Nah, tingginya mencapai 7 meter. Tetapi rata-rata 4,5 meter. Anak daun ya hijau tua warnanya. Nah, berbentuk pita panjang dengan pangkal menyempit. Buahnya berbentuk bulat telur atau bulat telur terbalik. Tanaman ini ya merupakan buah khas yang dijadikan maskot kota Jakarta. Saat ini salak condet hanya dapat ditemukan di kawasan cagar budaya Condet. Nah, oke, lanjut. Buah apa lagi yang khas Jakarta, teman-teman? Coba. Bapak mau tanya nih, ada rambutan rapiah. Ataya pernah nyobain rambutan rapiah? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Oke, kalau belum pernah pasti nggak tahu ciri-cirinya. Kalau Wina pernah nyobain rambutan rapiah? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Coba siapa yang pernah nyobain merasakan manisnya rambutan rapiah? Aku. Ya, bagaimana rasanya coba Bang? Manis tapi kecil. Gitu. Nah, good job, subhanallah. Ini baru nih ya, lahiran Jakarta. Ini kamu lahir Jakarta kan? Iya, lahirnya Jakarta. Cuma Lahir bukan orang Jakarta, dia Betawi. orang Padang ya. Nggak apa-apa, sama. Pak Riki juga orang Padang, lahirnya di Jakarta. Nah, rambutan rapiah ini teman-teman, bentuknya kecil, betul tuh kata Halkila. Bulat pepat, berwarna hijau ke kuning-kuningan. Ini karena Pak Riki ada di sekolah, jadinya ada bunyi bel ya. Nggak apa-apa, kalian yang daring, belnya sebentar lagi. Sekitar 15 menit lagi kita akan menyelesaikan materi ini. Nah, dagingnya warnanya putih. Ngelotok tuh. Ngelotok tau nggak ngelotok? Ya. Kamu ketika buka kulitnya itu kebuka ngelotok. Bahkan kamu gigit dagingnya itu langsung ngelotok sampai ke bijinya. Manis rasanya. Kulit biji agak melekat. Nah, rambutan ini berasal dari Pasar Minggu. Nama rapiah konon diambil dari namanya Nyonya Rapiah yang pertama kali memiliki tanaman ini. Selain nikmat disantap, bagian lain dari tanaman ini dapat diambil manfaatnya. Akarnya untuk tuh, teman-teman tuh manfaatnya tuh. Akarnya untuk obat demam dan kulit kayunya untuk obat radang mulut. Serta daunnya untuk obat sakit kepala dengan ditapal-tapalin ya. Oke, lanjut. Ada lagi rambutan lebak bulus. Beda halnya sama rapiah. Rapiah tadi bulunya bulu-bulu yang ada di kulitnya itu kecil-kecil dia ya. Kalau di rambutan lebak bulus ya, itu bulunya warnanya apa nak? Panjang dan halus, warnanya merah, ujung rambutnya berwarna kekuning-kuningan, dagingnya putih, ngelotok juga dia, rasanya manis, ada berairnya, ada air-airnya. Kalau rapiah nggak berair dia, kulit bijinya agak melekat. Nah itulah rambutan lebak bulus.
Namanya rambutan Lebak Bulus berarti berasal dari Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ada yang pernah ke Lebak Bulus? Tiara pernah ke Lebak Bulus, Tiara? Kayaknya pernah deh, Pak. Nah, nanti coba iseng-iseng di situ. Kamu cari rambutan Lebak Bulus kayak gimana. Tapi sekarang udah jadi ini ya, udah jadi apa? Stasiun busway ya, sama MRT. Oke, lanjut. Ada lagi belimbing. Ya, nih lanjut. Belimbing pasar Minggu. Nah, namanya belimbing pasar Minggu berarti dari pasar Minggu, teman-teman. Tingginya 6 sampai 9 meter. Percabangannya banyak, bentuk tajuk, lebar, dan rapat. Belimbing ini sebenarnya belimbing Demak Kapur karena sejak lama sudah banyak dikembangkan di pasar Minggu dan sekitarnya, maka orang mengenalnya sebagai belimbing pasar Minggu. Buahnya lonjong, tuh lihat tuh pada gambar ya. Berwarna kuning agak putih. Belimbingnya pipih, daging buahnya tipis dan rasanya manis. Oke, ada yang tahu belimbing vitamin apa? Mengandung vitamin apa, teman-teman? Ya, vitamin C dia, vitamin C yang tinggi, makanya sangat baik untuk kesehatan kita. Jadi semua buah-buahan yang Allah ciptakan itu semuanya bermanfaat, pasti mengandung vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ada lagi nih, jambu pasar Minggu, tuh lihat gambarnya. Jambu ini dari Tanjung Barat, Pasar Minggu, Jakarta. Jambu ini juga akrab dengan sebutan jambu Tanjung Barat. Tinggi tanamannya sekitar 3 meter, berdiameter batang kira-kira 5 sampai 7 cm. Dengan percabangan rendah dan tajuk yang lebar. Daunnya tipis, halus, sedikit melengkung. Tuh pada gambar ini perhatikan, buahnya berukuran sedang, bentuknya seperti alpukat. Tuh. Subhanallah ya. Jambu pasar Minggu. Coba, Pak Riki mau tanya, jambu itu mengandung vitamin apa? Ada yang tahu? Ya. Vitamin apa? Vitamin C juga dia. Vitamin C yang tinggi ya. Dia bisa melebihi kadar vitamin C pada jeruk tuh kalau teman-teman tahu. Hebat ya, cuman kita banyak yang nggak tahu ya. Makanya ketika kita zaman seperti ini harus sering makan buah, teman-teman ya. Jambu mengandung vitamin C lebih tinggi dari buah jeruk. Oke, lanjut. Oke, ada buah apa lagi? Duku condet. Nah, udah ada yang pernah makan duku belum? Aku. Duku kan biasanya berasal dari daerah mana? Biasanya dari Palembang, Sumatera Selatan. Ternyata ada buah yang dari Jakarta, yaitu namanya duku condet. Tuh, lihat tuh pada gambar. Ya, tinggi tanaman mencapai 30 meter. Wow, subhanallah, tinggi sekali ya. Dengan diameter batang kira-kira 75 cm. Percabangan banyak, membentuk tajur yang lebar. Daun tersusun selang-seling, berwarna hijau cerah. Ya, buahnya muncul dari cabang-cabang atau batang-batang, berwarna kuning polos, berbentuk bundar dan manis. Subhanallah ya. Tuh lihat. Beda sama duku Palembang. Kalau duku Palembang besar-besar dia. Kalau duku condet agak kecil ya. Paham sampai di sini? Coba sekarang Bapak tanya, buah duku mengandung vitamin apa? Ya. Ada yang tahu buah duku mengandung vitamin apa?
Belum tahu ya. Oke, dia mengandung vitamin C juga. Tuh, subhanallah ya. Sangat manfaatnya. Dia juga mengandung vitamin B. Tuh, untuk duku. Vitamin B sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk perbaikan saraf dan lain sebagainya. Nah, yang ke-10 nih teman-teman, ada buah gandaria. Ini benar-benar tidak ada yang punya kecuali ya adanya di Jakarta. Walaupun dia berasal dari Asia Tenggara, ia tumbuh baik di Jakarta tuh, ya. Daunnya langset ya, panjang, permukaannya halus dan mengkilap, tersusun pada cabang-cabang yang kecil dan terkulai seolah menggantung. Ya. Tuh. Sekarang gandaria menjadi nama di tempat di Kebayoran Baru dan di Jalan Raya Jakarta Bogor. Tuh, lihat gambarnya. Nah, intinya dari ini semua kita harus mengenal budaya dan juga apa yang dimiliki oleh Jakarta. Ada 10 tadi ya, teman-teman. Apa aja tadi nama buahnya yang 10-10-nya? Ya. Ada buah capi. Apalagi? Mana suaranya nih yang lain nih? Ada buah menteng. Ada durian sikotong. Ada salak condet. Apalagi? Buah rapiah. Rambutan rapiah ya. Rambutan lebak bulus. Apalagi? Belimbing pasar minggu. Jambu pasar minggu. Duku condet dan gandaria. Nah, semuanya ini bermanfaat bagi kita loh. Ya, yaitu manfaat tanaman bagi masyarakat adalah menghasilkan oksigen untuk bernapas, benar kan? Tanaman membutuhkan karbon dioksida dari kita, mereka mengeluarkan oksigen untuk manusia. Makanya tanaman-tanaman itu kalau ada di rumah kita tanam nih. Kalau belum, coba gimana caranya padi pot kita tanamnya. Saya banyak, Pak. Betul, menyerap karbon dioksida, karbon monoksida, melindungi tanah dan air dari pencemaran. Sumber makanan buahnya yang tadi ya, membuat indah lingkungan dan mencegah banjir. Oke teman-teman, sampai di sini. Semoga bermanfaat. Ada yang mau bertanya tentang tanaman dan buah-buahan yang berasal dari Jakarta ini? Tidak ada? Oke, sehat semuanya. Jaga kesehatan. Semoga kita sehat. Dan pastinya sehat itu harus dikondisikan dengan cukup makan buah, cukup makan sayuran, cukup istirahat, cukup sudah belajar kita kali ini. Kalau nggak ada yang bertanya, Pak Riki mau tanya boleh? Ayo. Kalau nggak ada yang bertanya, Pak Riki yang mau bertanya. Siap? Oke, Bapak mau tanya ke Aisyah. Siap? Berapa harga rambutan rapiah sekarang? Nggak tahu. Makanya perlu tahu dengan membeli dan mengkonsumsinya. Dia itu termasuk jarang dan langka, makanya harganya mahal. Ya, beda sama rambutan yang lainnya. Karena langka itulah makanya dia mahal. Kisarannya sekitar Rp30.000 untuk seikatnya. Kalau yang lain-lainnya itu 20, 15. Oke, sekarang Bapak mau tanya sama Latifah. Latifah. Mana Latifah? Ada? Ada nggak Latifah? Oh, keluar dia ya. Mana Latifah?
Oh, sinyal kali. Oke, Bapak mau nanya ke 6C nih. Raisa Azizah. Raisa Azizah. Berapa harga sekilo salak condet? Ayo, sekarang kita langsung aplikasi jadinya. Enggak hanya pengetahuan saja. Berapa Raisa Azizah? Harga salak condet? Nggak tahu. Nah, sama dengan salak Cipondoh yang lainnya, sekitar Rp20.000. Oke, Saat, berapa harga sekilo buah gandaria? Ini langka nih, langka, buah langka nih. Berapa? Berapa Saat? Oh, dia lagi nyari dia nyari di Google, Pak Google. Harga sekilo buah gandaria. Dia sekitar berapa? Rp35.000 sampai Rp40.000 ya. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Safa kayaknya senang banget dia. Dapat duku kamu ya, duku condet ya. Ayah bawain duku condet ya. Safa. Iya, Pak. Berapa harga sekilo duku condet? Makan, Pak. Sama sama duku Palembang, ya. Sekitar 15 sampai Rp20.000 sekilonya. Oke, teman-teman, sehat semuanya, jaga kesehatan. Kita berdoa sama Allah, semoga ayah bunda juga sehat. Ketemu lagi, kalian juga sehat. Siapapun juga yang kita cintai diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk hal ini kita doakan semoga suaminya Budila lekas sembuh dan semua yang kita cinta juga sehat semuanya. Ketemu lagi nanti di hari Senin. Kita ulangan tema 6. Pastikan semua protokol kesehatannya. Kita PTM ke sekolah sesuai yang dianjurkan oleh Suku Dinas Pendidikan Sekolah Dasar DKI Jakarta. Sehat semuanya. Sehat-sehat semuanya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini hari Jumat. Sabtu kamu nyari buah-buahan yang dari Jakarta ya. Makan, nikmatin. Habis itu lapor ke Pak Riki. Nikmat. Pak Riki, aku mau tanya. Ya, silakan. Alkira mau tanya apa? Tugas yang tadi itu di fotonya di mananya? Boleh foto, dinilainya aja. Enggak, maksudnya kirimnya kemana? Kirimnya ke Google Classroom. Oke, Pak. Oke, terima kasih. Sehat semuanya, sehat dan sehat. Bahagialah kita berada di Jakarta karena memiliki 10 buah yang tidak ada dimiliki oleh daerah lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana jawabnya? Apalagi pada makan salak ini ya, salak condet kali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat-sehat semua ya. Terima kasih, Pak Tahu ya. Riki. Kasih, Oke. Bapak. Ya. Terima kasih, Pak.